Selamat pagi buat anak-anak ibu yang ada di kelas 8. Selamat bertemu kembali di pembelajaran informatika. Bagaimana kabar anak-anak ibu? Semoga sehat selalu dalam lindungan Tuhan dan tetap semangat di dalam pembelajaran. Di mana ibu akan memberikan sebuah materi tentang mengenal media sosial dan dampaknya. Di mana tujuan pembelajaran, siswa dapat menjelaskan pengertian dari media sosial, siswa dapat mengetahui dampak positif dan negatif dari media sosial, siswa dapat menggunakan media sosial dengan baik dan bijak. Nah, sekarang kita akan masuk ke pengertian media sosial. Nah, berbicara tentang media sosial, anak-anak pasti sudah mengetahui ya bagaimana bentuk dan gambaran dari media sosial tersebut. Nah, sekarang apa itu media sosial? Media sosial adalah sebuah media daring atau dalam jaringan untuk berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, forum, dan dunia virtual. Ciri-ciri dari media sosial adalah terbuka, memiliki halaman profil pengguna, konten dihasilkan oleh pengguna, dapat berinteraksi dengan pengguna lainnya. Nah, sekarang kita akan memasuki jenis-jenis layanan media sosial. Nah, di sini ada 6 jenis layanan media sosial. Yang pertama layanan blog, yang kedua layanan jejaring sosial, yang ketiga layanan blog mikro, yang keempat layanan berbagai media, yang kelima layanan forum, yang keenam layanan kolaborasi. Nah, masing-masing layanan di sini, layanan ini Ibu akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama, layanan blog. Blog secara ringkas bisa dipahami sebagai jurnal pribadi di internet untuk berbagi catatan atau pandangan penggunanya tentang beragam hal. Yang kedua, layanan jejaring sosial. Jenis layanan yang fokus pada terbangunnya jejaring di antara penggunanya untuk saling berbagi pesan, informasi, foto, atau video. Yang ketiga, layanan blog mikro atau microblogging. Pada kegiatan pemasaran, microblogging bisa dioptimalkan sebagai channel untuk berinteraksi cepat dengan audiens yang disasar, hingga berbagi informasi ringkas yang penting diketahui konsumen atau pengguna lain di channel terkait. Yang keempat, layanan berbagi media. Kalau kita suka menonton YouTube atau mendengar SoundCloud, keduanya tergolong dalam jenis ini, yang fokus utamanya memang untuk berbagi konten media seperti foto, audio, atau video. Yang kelima, layanan forum. Bisa dibilang sebagai jenis media sosial klasik yang sudah dikenal sejak lama. Layanan ini jadi tempat pengguna bisa memperbincangkan hal atau topik spesifik dengan pengguna lain di dalam ruang diskusi. Contohnya Kaskus atau Quora. Yang keenam, layanan kolaborasi. Seperti namanya, layanan ini memang memberi kesempatan penggunanya untuk berkolaborasi dalam memuat, menyunting, atau mengkoreksi konten. Contohnya Wikipedia. Di dalam media sosial ada dampak yang harus kita lihat. Yang pertama itu dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, kita lihat dulu pertama dari dampak positifnya adalah media sosial dapat menghimpun keluarga, saudara, dan kerabat yang tersebar sebagai media penyebaran informasi yang up-to-date, memperluas jaringan pertemanan, sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial, sebagai media pertukaran data, sebagai media promosi dalam bisnis. Adapun dampak negatif dari media sosial yaitu susah bersosialisasi dengan orang sekitar di dunia nyata, tertinggal dan terlupakannya bahasa formal, mengurangi kinerja karyawan, pelajar, maupun mahasiswa saat sedang melakukan pekerjaannya, berkurangnya privasi pribadi, munculnya kejahatan di dunia maya atau yang dikenal dengan cybercrime, mudahnya penyebaran gambar-gambar atau video yang kurang baik seperti pornografi. Adapun fungsi dari media sosial tersebut sebagai interaksi sosial, personal branding, dan sebagai media komunikasi. Nah, sekarang kita akan memasuki tujuan dari media sosial. Ada 4 tujuan media sosial. Yang pertama, aktualisasi diri. Yang kedua, membentuk komunitas. Yang ketiga, menjalin hubungan pribadi. Yang keempat, media pemasaran. Nah, di sini Ibu akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama, aktualisasi diri. Untuk sebagian besar orang,
Media sosial ialah tempat untuk aktualisasi diri. Mereka menunjukkan bakat serta keunikan di media sosial sehingga bisa dilihat banyak orang. Yang kedua, membentuk komunitas. Komunitas online sangat gampang ditemui saat ini, baik itu di web forum ataupun di web sosial network yang lain. Media sosial jadi wadah tempat berkumpulnya masyarakat online yang mempunyai atensi yang sama untuk saling berbicara serta bertukar data ataupun pendapat. Yang ketiga, menjalin hubungan pribadi. Media sosial pula berfungsi penting dalam aktivitas menjalin hubungan personal dengan orang lain secara individu. Terdapat banyak sekali pengguna media sosial yang menemukan pendamping hidup, sahabat, rekan bisnis di media sosial. Yang keempat, media pemasaran. Pengguna media sosial yang jumlahnya sangat banyak pasti saja jadi tempat yang sangat potensial buat memasarkan sesuatu. Bisnis online yang banyak tumbuh saat ini banyak dipengaruhi oleh media sosial sebagai tempat promosi. Adapun penggunaan media sosial yang baik adalah menahan diri untuk membagikan informasi pribadi, menjaga etika, memeriksa teman-temanmu di media sosial dengan tidak berteman dengan orang yang tidak dikenal, tidak menyebarkan berita bohong atau hoaks, dan tidak menyebarkan konten yang mengandung sara. Jika akan mengunggah suatu konten, jangan lupa cantumkan sumbernya. Gunakan media sosial untuk sarana pengembangan diri, manfaatkan media sosial untuk membangun jaringan. Nah, sekarang kita memasuki karakteristik media sosial. Nah, di sini ada 4 karakteristik media sosial yang dapat kita lihat dan dapat kita pahami. Yang pertama, partisipasi pengguna. Yang kedua, adanya keterbukaan. Yang ketiga, adanya perbincangan. Yang keempat, keterhubungan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, partisipasi pengguna. Semua media sosial mengajak semua penggunanya untuk dapat berperan serta memberikan umpan balik terhadap sesuatu pesan ataupun konten di media sosial. Pesan yang dikirimkan bisa diterima ataupun dibaca oleh banyak orang. Yang kedua, adanya keterbukaan. Sebagian besar media sosial membagikan kesempatan untuk penggunanya untuk membagikan komentar, melakukan voting, berbagi, dan lain-lain. Pengiriman pesan dapat dilakukan dengan bebas tanpa harus melalui gatekeeper. Yang ketiga, adanya perbincangan. Mayoritas media sosial membolehkan adanya interaksi terhadap sesuatu konten, baik itu dalam wujud respon maupun pembicaraan antar penggunanya, serta penerima pesan bebas menentukan kapan melaksanakan interaksi terhadap pesan tersebut. Yang keempat, keterhubungan. Lewat media sosial, para penggunanya bisa tersambung dengan pengguna yang lain lewat sarana tautan ataupun links, serta sumber data yang lain. Proses untuk pengiriman sebuah pesan ke sebuah media sosial jauh lebih cepat dibandingkan dengan media yang lain, membuat informasi banyak terhubung di dalam satu media sosial. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran ini, di sini Ibu akan memberikan sebuah tugas yang nantinya kalian akan kerjakan itu di dalam buku latihannya. Nah, anak-anak, sekian dulu materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, jangan lupa di dalam menggunakan media sosial harus dengan bijak dan benar. Sekian dan terima kasih.